Mbak siapa? Hah? Oke. Iya, Bun. Oke, dipersilahkan Mbak Erdina. Ya. Nambah lagi. Bentar. Oke, saya mulai ya. Saya Erdina dari RPTRA Borobudur selaku MC untuk acara hari ini. Saya akan membuka acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Marjono selaku Kasatlak dan Ketua TPPKK Kecamatan Menteng dan para peserta yang saya sayangi. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara pengimbasan RTL TOT BDR Kelurahan Pegangsaan. Dan sebelum kita mulai acaranya, pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran untuk acara kita pada hari ini. Pembacaan doa yang dipimpin oleh Saudara Roni dari RPTRA Hamir Hamzah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sebelum kita memulai acara. Semoga apa yang kita inginkan diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al dinana ya Allah دين النبي صلى الله عليه وسلم وإسلامنا يا الله إسلام المسلمين وإيماننا يا الله إيمان المؤمنين وصلاتنا يا الله صلاة الخاسئين ونيتنا يا الله نية المخلصين ودعاءنا يا الله دعاء المقبولين اللهم ارزقنا وارزقهم ورزقا حلالا طيبا وينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم دفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والتعون من بلدنا خاصة ومن بلدان المؤمنين آمة اللهم يا الله
Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga dan sanak famili kami ya Allah, dosa para guru-guru kami ya Allah, dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa sahabat dan teman-teman kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika kami ini bersalah, maka ampunkanlah, maafkanlah kesalahan kami. Dan jika kami dalam keadaan berpahala, maka tambahkanlah, lipat gandakanlah pahala kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan Zoom meeting ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah Zoom meeting ini pertemuan yang Engkau berkahi ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah negeri kami ini ya Allah, negeri yang aman, damai, sentosa, makmur dan sejahtera. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Iya kan, baik. Amin. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Roni. Acara pertama kita hari ini yaitu sambutan dari Bapak Ketua Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan, Bapak Marjono. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Baik, terima kasih Bu. Alhamdulillah, yang saya hormati Ketua PKK, Ketua TP PKK Kecamatan Menteng, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Pokja 2 TP PKK Kecamatan Menteng, yang saya hormati Ibu Sri selaku penilik Podikmas Kecamatan Menteng, yang saya hormati Ketua Himpaudi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru PAUD ya, Kelurahan Pegangsaan, kemudian yang saya hormati juga adalah orang tua murid PAUD Kelurahan Pegangsaan, dan hadirin yang ada di Zoom meeting ini. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT yang Maha Kuasa, karena di pagi hari ini kita semuanya Allah berikan kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir ya dalam rangka koordinasi, rapat koordinasi Zoom meeting terkait kegiatan pengimbasan ya, rencana tindak lanjut hasil TOT BDR, khususnya di Kelurahan Pegangsaan tahun 2020-2021. Bapak Ibu serta hadirin yang saya hormati, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan informasi ya terkait kegiatan ini. Namun sebenarnya ini harusnya yang sambutan dari Ketua PKK dulu ini atau Bunda PAUD dulu nih. Tapi tidak apa-apa ya, mohon izin ya, saya mendahului ini. Baik. Bapak dan Ibu serta Bunda-Bunda yang saya hormati, kita semua tahu bahwa sampai hari ini pandemi masih masih aktif ya, dan sampai saat ini justru adanya peningkatan yang semakin tinggi khususnya di
Kecamatan Menteng dan di Kelurahan Pegangsaan ini juga termasuk peringkat kedua ya setelah Kebon Sirih jumlah yang terpapar ya. Nah oleh karena itu kegiatan apapun sesuai dengan surat dari gubernur ya SK gubernur bahwa kegiatan kita ini dilakukan dengan daring ya, tidak boleh dengan luring. Bahkan yang terbaru semua kegiatan perkantoran pun hanya 25% untuk kegiatan yang bersifat luringnya. Nah, semuanya dilakukan dengan daring. Selanjutnya Bapak sekalian, terkait dengan kegiatan pembelajaran. Ya. Dari Dinas Pendidikan maupun dari Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini masih belum memberikan izin ya kepada satuan pendidikan khususnya PAUD untuk belajar dengan tatap muka atau PTM. Pada beberapa bulan Mei dan Juni itu ada sekolah yang menjadi pilot project atau sekolah piloting dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Akan tetapi di minggu terakhir bulan Juni kemarin itu sekarang sudah dikembalikan dalam bentuk daring ya. Di pilotingnya juga dihentikan dan pembelajarannya dengan menggunakan daring kembali. Ini artinya bahwa pandemi ini ternyata harus kita lakukan sangat serius sekali, harus kita tangani dengan serius. Apalagi di tingkat TK maupun PAUD. Yang anak-anak kecil kita atau anak-anak kita ini yang usianya masih sangat belia sekali, ini sangat rentan sekali terhadap hal itu. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan sebenarnya sangat sayang pada anak-anak. Kalau misalnya anak-anak itu masuk, maka resikonya sangat tinggi. Kita biasa sebagai orang tua punya anggapan lebih baik kita yang sakit daripada anak kita yang sakit gitu kan ya. Nah, oleh karena itu Dinas Pendidikan bahkan dari Komisi Pelindungan Anak itu sangat melarang sekali untuk anak-anak bertatap muka pembelajaran ya. Oleh karena itu sampai saat ini memang pembelajaran khususnya TK PAUD ini ya belum terlaksana dengan tatap muka. Oleh karena itu pada ayah bunda atau orang tua wali murid ya yang menginginkan putra putrinya untuk bertatap muka agar dipikirkan kembali. Boleh saja Bapak Ibu untuk meminta kepada kepala sekolah atau kepada PAUD ya untuk tatap muka. Tetapi ini semuanya adalah peraturan. Jadi kita mengikuti peraturan yang dari dinas maupun dari suku dinas. Sampai saat ini memang belum diizinkan. Jadi kita jangan sampai sekali-kali untuk melakukan tatap muka. Karena sanksinya cukup berat ya Bapak Ibu. Nah ini jadi kami harapkan apa yang dihasilkan dari TOT BDR tersebut kita laksanakan. Pada prinsipnya bahwa pembelajaran daring maupun luring ya itu sama. Hanya tempatnya yang berbeda. Pembelajaran luring itu memang ada kontak psikologis dengan guru dan murid. Tetapi resikonya sangat tinggi. Oleh karena itu, dengan daring pun Bapak dan Ibu guru mengajar dengan sepenuh hati, memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada anak-anak di rumah. Memang salah satunya tugas orang tua atau ibu yang saat ini harus lebih aktif, lebih dominan untuk membimbing putra-putri. Kami harapkan agar tetap ya meskipun dalam kondisi daring dan apalagi sekarang ini meningkat, maka
tahun pelajaran 2021-2022, tahun ajaran baru, itu akan tetap dilaksanakan menggunakan moda daring atau BDR ya, sampai ada informasi atau ada instruksi dari kepala dinas untuk tatap muka. Kalau COVID ini tidak naik, maka di tahun ajaran baru ini akan dilakukan tatap muka. Tetapi dengan kondisi sekarang ini, maka dinas pun belum mengizinkan ya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu kami sama sekali khususnya pada orang tua agar memahami hal ini ya, bahwa kita lebih sayang kepada anak kita ya, daripada anak kita yang terpapar COVID. Demikian juga mungkin kepada Bapak Ibu guru, khususnya bunda-bunda PAUD yang memberikan materi kepada anak-anak agar disesuaikan ya, jangan monoton itu saja sehingga anak ini bosan atau jenuh ya. Kita harapkan seperti itu, harus ada inovasi-inovasi, ada pembelajaran yang sifatnya berbeda ya, sehingga anak-anak tidak jenuh belajar dengan BDR gitu ya. Jadi ini semuanya kita lakukan dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan sahabat-sahabat ini ya gitu. Jadi agar apa yang nanti disampaikan oleh guru maupun pada sekolah ini bisa dipahami oleh orang tua dan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan khususnya orang tua yang memiliki anak di usia-usia sekolah, hendaknya memasukkan ya putra-putrinya ke PAUD ini, karena terus terang sudah ada instruksi ya atau edaran dari dinas maupun dari kementerian bahwa anak itu dalam usia dini harus ikut belajar ya. Ada himbauan bahwa itu adalah kewajiban, bahkan di tahun 2021 2022 ya, 2022-2023 ini anak yang mau masuk SD itu harus ada kegiatan belajar sebelumnya, yaitu di PAUD maupun TK. Jadi kepada orang tua yang mungkin belum memahami ini agar paham ke depannya gitu ya. Baik Bapak dan Ibu serta Ayah Bunda, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu diberikan. Apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf bila terjadi kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Marjono, dan sebelumnya mohon maaf ya Pak. Dan sambutan selanjutnya dari Ibu Sri Suhartini selaku penilik, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Ketua TP PKK Kecamatan Menteng. Yang kedua Wakil dan Ketua Pokja 2 Kecamatan Menteng. Kemudian yang kami hormati Bapak Kasapel Kecamatan Menteng, Bapak Marjono. Yang kami hormati Ketua Himpodi, guru-guru PAUD Kecamatan Pegangsaan, Kelurahan Pegangsaan, dan para orang tua murid Kelurahan Pegangsaan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dalam kondisi sehat, yang alhamdulillah dengan kondisi sekarang yang sedang mewabah dan sekarang ini sedang meningkat kondisinya. Tentu saja kita harus meningkatkan imun kita
Ya, alhamdulillah kalau peserta dari Zoom kita ini kondisi semua sehat selalu, semoga keluarganya juga sehat selalu. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, saya hanya ingin menambahkan atau memperkuat apa yang sudah diberikan oleh Pak Kasatpel, bahwasannya pendidikan PAUD ini adalah sangat penting, ya, sangat penting sekali karena pendidikan ini dimulai dari anak baru lahir sampai dengan ke liang lahat. Nah, posisi PAUD sebagai mitra, sebagai pendukung pendidikan, karena pendidikan yang pertama dan utama adalah orang tua. Ya, jadi sangat sesuai sekali dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, jadi saya minta dukungan dari orang tua semuanya, ya, untuk menginformasikan betapa pentingnya PAUD bergandengan dengan sekolah. Sekolah memberikan program-program pendidikan sehingga anak-anak ini tercapai perkembangannya. Ya, kalau anak-anak PAUD ini, anak-anak usia PAUD tidak sekolah, maka dia dibiarkan begitu saja dan tidak tahu atau kita tidak memberikan pengalaman atau kegiatan supaya anak ini berkembang sesuai dengan perkembangannya. Jadi mungkin untuk yang hadir di sini semuanya mempromosikan ya, atau memberitahukan kepada warga di sekitarnya yang memiliki anak balita untuk memasukkan anaknya di sekolah agar mendapatkan pendidikan yang terprogram, ya, sehingga anak-anak ini akan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Nah, bunda-bunda sekalian yang ada di sini, pembelajaran memang belum dilakukan secara tatap muka, masih dalam bentuk BDR, dan pembelajaran yang nanti akan diberikan oleh Bunda Yayu, ini adalah pembelajaran yang benar-benar menggunakan peralatan yang mudah yang ada di sekitar kita, yang ada di rumah. Jadi tidak terlalu berat. Cuma yang diminta adalah kesediaan orang tua untuk melaksanakan program-program tersebut. Ya, sehingga sesuai dengan kemampuan anak yang ingin kita capai. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Sri Suhartini. Acara selanjutnya ya, untuk pemaparan materi untuk memadu jalannya paparan narasumber akan saya serahkan kepada moderator kita hari ini dengan profil sebagai berikut. Nama lengkap Sri Mulyani, panggilannya Bunda Sri, tempat tanggal lahir 3 Desember 1985, alamat domisili mengikuti suami di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, amanah Wakil Ketua 2 TPPKK Kelurahan Pegangsaan, pendidikan terakhir S1 PAUD FIP UNJ, moto hidupnya Be Like a Bee. Saya persilahkan untuk Bunda Sri. Oke, terima kasih Mbak Erdina selaku MC. Cek, kedengaran suara saya ya? Dengar. Oke, cukup jelas ya Bun ya? Oke, selama insya Allah 30 menit ke depan saya akan memandu jalannya paparan dari Bu Yayu ya, gitu. Nanti kita akan buka sharing diskusi setelah paparan dari Bu Yayu. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu profil singkat dari Bu Yayu sebelum nanti Bu Yayu akan tampilkan paparan yang ciamik ya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini bunda-bunda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes.
Iya, kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Iya. Sekarang partisipannya tadi sempat ada di angka 32, sekarang turun naik ya. Sekarang di laptop saya ada 29. Nggak apa-apa ya. Sambil menunggu yang lainnya mungkin masih ada aktivitas di pagi hari biasa ya ibu-ibu ya. Jadi ada yang prioritas mungkin di rumah. Setelah itu nanti bisa bergabung di saat paparannya Bu Yayu. Mudah-mudahan ya. Saya akan bacakan dulu profil singkatnya dari Bu Yayu. Yaitu nama beliau lengkapnya adalah Endang Sri Rahayu, biasa dipanggil dengan adalah Bu Yayu atau Bunda Yayu. Agamanya Islam, jabatan beliau saat ini selain sebagai Ketua Lembaga BKB PAUD Kamboja, beliau juga sebagai Ketua Poktan 2 dari PKK RW 05. Alamat beliau ada di Jalan Tambak 2 Blok C nomor 3A. Silahkan yang dekat boleh mampir, tapi untuk saat ini kayaknya kita masih virtual dulu ya. Terus pendidikan terakhir beliau D3 Kesejahteraan Sosial di Tarakanita Yogyakarta ya Bun? Ya. Oke, dan status beliau saat ini menikah dengan jumlah anak 4 dan cucunya sudah 3. Wah luar biasa, awet muda ya. Nenda kita, nenek muda. Oke, sudah siap ya operator untuk materinya ya? Tunggu sebentar, saya ada sedikit pantunnya untuk mengawali ini ya. Ya, jalan-jalan ke Cikini. Walaupun kita dari Pegangsaan ya, jalan-jalannya boleh dong main ke Cikini. Jangan lupa membeli dasi. Nah, datang Bapak dan Ibu yang kami hormati, ayo semangat dalam pertemuan ini. Oke, nah Bu Yayu, karena operator sudah menjawab tadi, udah ready ya untuk paparannya kepada Bu Yayu, kami persilahkan. Kasih tepuk tangan dong Bun, kasih semangatnya. Monggo Bu Yayu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Menteng, yang terhormat Wakil dan Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kecamatan Menteng, yang terhormat Ketua Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan, yang terhormat Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Menteng, yang terhormat Ketua Himpaudi Kecamatan Menteng, guru-guru PAUD sekelurahan Pegangsaan yang saya sayangi, serta orang tua murid PAUD sekelurahan Pegangsaan yang saya kasihi. Mas Ridwan, tolong di slide-nya. Perkenalan dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Rahayu dari BKB PAUD Kamboja Kelurahan Pegangsaan. Mohon maaf itu peserta tolong di mute, suaranya mengganggu. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan pengimbasan belajar di rumah. Sebelum saya menyampaikan pengimbasan, saya akan menjelaskan kenapa PAUD begitu penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap anak berhak dan memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Yang kedua, berdasarkan Surat Edaran Sekjen Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah atau BDR dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Yang ketiga, SK Kabalitbang Nomor 18-H-KR-2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada PAUD. Yang keempat, Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19.
Dan yang terakhir, surat edaran gubernur yang mewajibkan minimal 1 tahun sekolah di PAUD. Pendidikan yang utama dan pertama adalah keluarga. Orang tua adalah sebagai contoh yang real, yang suka ditiru oleh anak. Maka orang tua berkewajiban memberikan pendidikan, penanaman karakter yang baik untuk anak. Memang tidak ada pendidikan khusus untuk menjadi orang tua, Bunda dan Yanda. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dengan sekolah. Sekolah yang membuat program secara sistematis, terarah dan terukur, orang tua tinggal melaksanakan dan mengajarkan kepada anak. Bersekolah di PAUD sudah dapat melanjutkan ke SD tanpa harus pindah ke TK formal. Karena PAUD dan TK itu sudah dalam naungan Dirjen PAUD dan merupakan lembaga yang sama. Dan sama-sama sudah terdaftar di Dapodik serta mempunyai NISN, yaitu Nomor Induk Siswa Nasional yang berlaku hingga siswa ke jenjang SMA. Dalam masa pandemik yang mengharuskan anak belajar di rumah, kami sebagai pendidik berusaha memberikan kegiatan praktis dan mudah dipahami bunda-bunda. Seluruh media yang digunakan dalam kegiatan dapat dengan mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal kita. Bagaimana cara kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak dan orang tua? Kami berusaha memberikan arahan untuk orang tua agar dapat mengimbaskan pada anak di rumah dengan suasana yang menyenangkan. Bunda-bunda, karena kegiatan bermain ini dilakukan di rumah atau BDR, kita dapat menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang ada di rumah. Kegiatan bermain anak bisa dilakukan di halaman rumah, di ruang tamu, di ruang makan, di kamar tidur, di dapur, di kamar mandi, dan dimanapun di sekitar rumah. Kali ini saya akan memberikan kegiatan di ruang makan yang dapat Bunda lakukan bersama anak. Ada apa ya di meja makan ya? Oke, alat yang kita butuhkan adalah piring, gelas, sendok, garpu, dan air. Pertama, kita mengelompokkan benda sesuai jenisnya. Oke ya, di sini piring sama piring sendiri, sendok sama sendok, gelas sama gelas, garpu sama garpu. Gitu ya Bunda ya. Jadi permainan mengelompokkan benda sesuai jenisnya seperti ini, piring dengan piring, gelas dengan gelas, sendok dan sendok, garpu dengan garpu. Yang kedua adalah memasangkan benda sesuai pasangannya. Piring pasangannya apa ya? Gelas ya. Iya, pinter. Kalau sendok pasangannya apa? Boleh dijawab juga ya bunda-bunda ya. Sendok pasangannya garpu. Oke. Lalu anak-anak mengucapkan nama benda itu. Sendok. Garpu. Piring. Gelas. Gitu ya. Jadi bunda-bunda dan Yanda kalau mengajarkan anak-anak harus jelas. Jangan dicadel-cadelin, nanti anaknya bicaranya juga nggak jelas. Ya. Jadi kalau kita mengajarkan anak-anak, ajarkan sesuai dengan ucapannya. Piring, gelas, sendok, garpu. Oke. Selanjutnya anak-anak menirukan tulisan sendok, piring, garpu, dan gelas. Jadi bunda-bunda menulis di atasnya, nanti anak-anak meniru di bawahnya. Nggak boleh tulisin ya. Anaknya aja yang nulis, nggak boleh pakai titik-titik. Biarkan anak menulis sendiri. Dan ditunjukkan, seumpama menulis piring, piringnya tunjukin, oh tulisan piring seperti ini ya. Terus mau nulis gelas, gelasnya ditunjukin. Oh tulisan gelas seperti ini. Begitupun dengan sendok dan garpu. Jadi anak-anak itu bisa belajar membaca dengan melihat benda. Soalnya kita masa pendidikan anak usia dini tidak boleh menggunakan alat menulis. LKS itu tidak boleh. Oke Bunda. Sekarang kegiatan terakhir di meja makan adalah memainkan alat musik dengan gelas, air, dan sendok. Silakan Mas Ridwan. Oke Bu, sebentar ya, saya buka dulu ya. Iya.
Video bermain alat musik dengan gelas yang diisi air. Nah, sambil menunggu Mas Ridwan menyetel videonya, di sini bunda-bunda bisa melihat ekspresi anak sewaktu memainkan musik dengan gelas diisi air. Bagaimana ekspresi anak? Apakah dia senang atau dia tidak suka? Nah, itu bisa nanti dicatat di dalam laporan yang nanti dilaporkan ke bunda-bunda gurunya ya. Bagaimana Mas Ridwan? Bentar ya, Bu. Iya. Oke. Ada? Belum ya? Bentar, Bu. Iya. Ya. Ya, ini adalah bermain musik menggunakan gelas yang diisi air. Jadi kita di meja makan juga bisa main musik, Bun. Tuh. Kok nggak ada suaranya ya, Mas? Oh, maaf. Bentar ya, Bu. Sorry. Iya, siap. Kosong ya. Ada ya? Kosong, oke. Ada ya? Halo guys, hari ini aku mau eksperimen membuat musik bersama air dan gelas. Nah, ini gelas yang pertama harus kosong ya. Kosong, oke. Terus yang kedua isi sedikitnya airnya ya. Oke, sedikit saja. Ya, cukup. Cukup. Yang ketiga. Agak banyak ya, stop. Ini yang penuh Yang keempat penuh ya. sampai habis. Sip. Oke, sekarang. Kita main dulu. Kita coba dari ada yang ini ke sini ya. Nah, oke, sekarang kita main musiknya dah. Nah, gimana ya? Terus, pukul yang banyak. Berbeda-beda ya. Seru. Iya, terus. Oke. Wah. Nadanya beda-beda. Good job. Dadah dulu. Halo guys. Iya. Demikian tadi bunda-bunda dan janda bermain musik di meja makan. Seru ya? Anaknya senang apa sedih ya? Gak tahu. Belum ngecek. Enggak, yang dipasang. Iya. Anaknya pasti senang ya bunda-bunda dan janda ya bermain musik. Nah, Iya. Nah, iya. senang banget. Bagus Bu Yayu. Iya, makasih. Nah, jadi main musik tidak harus memakai peralatan yang mahal-mahal. Dimanapun kita bisa bermain musik. Di ruang makan bisa, di kamar mandi juga bisa, di dapur apalagi. Banyak panci ya Bu ya. Oke. Nah, kegiatan bermain yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar bermain, tapi dapat menumbuhkan dan mengembangkan aspek perkembangan. Nah, contohnya nilai agama moralnya tadi sebelum berkegiatan membaca Bismillah dan setelah berkegiatan membaca Alhamdulillah. Kognitifnya mengelompokkan sesuai jenisnya dan memasangkan benda, menirukan tulisan nama benda. Nah, bahasanya mengucapkan nama benda tadi sendok, gelas, piring, garpu. Fisik motoriknya
tadi tuh anak menuangkan air, tuh kan nggak tumpah, udah pinter tuh. Menuangkan air, memindahkan benda, terus ngetok-ngetok gelas tadi itu. Nah, itu fisik motorik. Oke. Sosial emosionalnya, ekspresi anak waktu bermain musik. Senengnya tadi ya. Nah, itu ekspresi anak, sosial emosionalnya. Dan seninya, bermain musik dengan gelas berisi air. Nah, keenam aspek perkembangan ini yang kita dapat dari permainan di ruang makan, ini merupakan fondasi untuk masa depan anak ya Bunda. Jadi jangan dikira kalau namanya belajar tuh harus dengan pensil dan kertas. Nah, dengan bermain kita sudah membentuk karakter aspek perkembangan yang merupakan fondasi untuk masa depan anak. Nah, untuk membentuk karakter yang baik, Bunda-bunda dan Yanda dapat menerapkan pembiasaan yang terus-menerus, antara lain mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan orang lain. Yang kedua, mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan kegiatan. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih jika diberi sesuatu. Yang keempat, mengucapkan kata tolong jika meminta sesuatu. Yang kelima, mengucapkan kata maaf jika melakukan kesalahan. Yang terakhir, mengucapkan kata permisi jika melewati orang lain. Nah, pembiasaan ini merupakan fondasi untuk masa depan anak jika dilatih secara terus-menerus. Ya, kalau kita lihat anak-anak sekarang itu ya, manggil yang lebih tua namanya aja, kadang-kadang bahasanya astagfirullah. Mungkin dulu nggak sekolah PAUD anak-anak itu ya. Oke, jadi bunda-bunda bisa melatih pembiasaan-pembiasaan itu setiap hari dan terus-menerus. Jadi bisa membuat karakter yang baik. Oke Bunda, selamat bermain bersama anak yang dengan suasana yang menyenangkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materinya ya Bunda. Dari barang atau benda yang biasa kita temui sehari-hari gitu ya. Ternyata itu bisa jadi media pembelajaran untuk anak ya Bun ya. Nah, ya mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab ya Bu Yayu ya. Ada orang tua murid atau para guru yang ingin menanyakan atau sedikit sharing tentang pengalaman selama BDR-nya, terus ada kendala apa atau nanti persiapannya seperti apa. Monggo saya buka 3 penanya ya Bunda ya. Bu Yayu teknisnya mau langsung jawab kalau ada yang tanya atau mau dikumpulkan dulu? Boleh langsung, nanti dikumpulin saya lupa lagi. Oke, siap. Ya, untuk pertanyaan yang pertama silahkan Bun, boleh langsung aja dibuka mic-nya sama kalau bisa videonya juga ada ya, jadi kelihatan. Iya, biar kelihatan mukanya. Ada? Apa mungkin ada Ayo, Bunda, tambahan? jangan malu-malu. Mungkin ya, mungkin dari Bu Guru ada yang mau sharing ya, Bun ya? Bisa dari guru-guru atau dari Ibu Sri penilik, silakan ditambahkan. Mungkin saya tadi banyak kekurangan. Langsung minta dari yang expert loh. Oke. Ya, sepertinya nih orang tua murid masih malu-malu nih ya, Bun. Nggak apa-apa, ini adalah media belajar kita sama-sama ya. Bunda-bunda juga adalah guru di rumah ya untuk anaknya ketika dalam pembelajaran BDR saat ini gitu ya. Jadi nggak usah malu-malu, tanyakan aja apa yang memang ngerasa kayaknya saya tuh mentok nih kalau buat ngajarin anak di rumah gitu. Ternyata dibuka wawasan baru gitu ya sama Bu Yayu bahwa nggak usah mikirin media yang terlalu rumit bunda-bunda gitu. Ternyata dari sendok garpu yang biasa kita gunakan untuk makan bisa jadi media gitu kan. Ternyata medianya itu nggak melulu
apa ya, istilah belajar matematika pun bisa dari situ ya Bunda ya? Iya, dengan menghitung. Ya, Hitung padahal kayaknya matematika kali. rumit banget ya, ternyata dari hal yang mudah itu bisa digunakan. Nah, mungkin ada nggak nih, atau kalau emang pertanyaannya masih belum ada dari Bunda atau orang tua murid ya, dari Bu Guru atau orang tua murid, boleh deh sharing dari Bu siapa ya, Bu Guru, Bunda dari Kelurahan Pegangsaan ataupun kelurahan yang lain, kalau ada yang mau sharing selama BDR kemarin, monggo Bun. Ada kendala nggak selama BDR kemarin? Biasanya orang tuanya, Bun, kurang partisipasi karena kesibukan. Oke. Nah, dari orang tuanya gimana tuh? Katanya karena kesibukan kurang partisipasi. Apakah ada kendala yang memang pengen di-share? Bukan begitu Bu Yayu, karena saya begini begini. Ayo, monggo. Tapi di sini kita sebenarnya terbuka aja ya. Di sini adalah sarana untuk kita diskusi, sarana untuk kita mencari titik tengah supaya nanti BDR ke depannya bisa lebih siap nih. Gitu. Oke. Dadah Teti ya. Kalau belum ada pertanyaan atau dari tanggapannya juga belum ada, saya mau nanya dulu, boleh nggak, Bun? Boleh, silakan. Lu belum dulu lagi. 2 tahun aja turunnya Ini saya ya. duluan deh yang nanya ya. Saya memang anak usia saya itu udah masuk SD gitu ya, tapi saya punya anak keponakan saya itu usianya saat ini sih 4 tahun, berarti kan memang untuk usia PAUD ya, gitu. Ya karena bukan anak saya sendiri, saya nggak bisa memberikan intervensi lebih pastinya ya gitu. Nah, kalau untuk apa ya istilahnya, bagaimana sih caranya kita nih gitu untuk memberikan kesadaran kepada orang tuanya, khususnya tadi kan Pak Marjono sempat sampaikan dan Bu Sri juga ya untuk ayo motivasi anaknya untuk dapat pembelajaran sebelum masuk usia SD yaitu di PAUD gitu kan ya. Walaupun saat ini kita harus BDR, walaupun saat ini kita gurunya adalah orang tuanya sendiri, tapi ayo dimotivasi itu. Nah, bagaimana caranya kita nih untuk bisa memotivasi? Kadang kan yang sulit itu orang tua tuh menganggap iya, nyuruh mah enak gitu ya, kan nanti yang ngejalanin saya gitu. Nah itu bagaimana kita untuk memberikan kesadaran ke orang tua si anak usia dini itu untuk, ayo Bun ajak yuk anaknya ke PAUD, karena pendidikan PAUD itu penting loh untuk nanti kepersiapan, apalagi ada peraturannya untuk masuk SD harus ada pengantarnya ya, istilah surat keterangannya bahwa dia pernah ikut pembelajaran sebelumnya gitu. Itu bagaimana? Kayaknya kalau dimentokin ke peraturan kan mereka pasti dalam tanda kutip ikut karena takut gitu ya, tapi tidak merasa urgent bahwa Aku bilang musuh nggak ada kegiatan. Nggak ada uang pangkas. Bayarnya pemurid bagi seragam belum ada. Aduh, tolong di mute, saya nggak kedenger. Saya paling Bu Yuyun mic-nya tolong dimatiin. ada pemurid. Bu Yuyun mic-nya. Iya. Ya maaf. Ya, lanjut maaf ya. Jadi bagaimana membangun kesadaran kepada orang tua yang saat ini takutnya memasukkan anak tuh bukan karena merasa karena ini untuk kebaikan anak saya, tumbuh kembangnya anak saya gitu, tapi hanya sebatas untuk oh ya biar nanti masuk SD-nya gampang, biar nanti masuk SD-nya tidak terkendala. Nah, itu gimana? Bagaimana membangun kesadaran itu? Bu Yayu boleh atau Ya, Pak terima kasih. Kasatlah sama Bu Sri boleh. Saya coba dulu jawab ya, nanti ditambahin ya Pak Kasatlak dan Bu Penilik. Kalau menurut saya harus ada kelas parenting yang untuk menyadarkan orang tua. Soalnya guru-guru juga kadang-kadang susah untuk memberikan kesadaran ini bagi yang susah ya. Kalau di tempat saya alhamdulillah orang tuanya partisipasi semua. Alhamdulillah yang kelas gede, yang kelas kecil, nah itu yang susah. Ya saya rasa perlu itu Bu, kelas parenting. Ya. Oke. Monggo dijawab Pak Kasatlak dan Bu Penilik. Ditambahkan. Baik, saya bantu jawab. Begini, memang untuk membangun sebuah kesadaran
untuk memasukkan anaknya ke sekolah atau untuk membantu anak dalam pembelajaran ini memang agak sulit, ya, karena memang tidak ada pendidikan khusus untuk menjadi orang tua. Jadi biasanya turun-temurun, oh dulu mama saya ngajarin anak seperti ini, diikutin. Apalagi kalau sekarang ini dengan BDR, itu jadi beban yang cukup berat. Ya, dengan kondisi sekarang, kondisi COVID, ini bebannya memang orang tua cukup berat. Ya, karena harus mikirin ekonomi, harus mikirin kakaknya, harus dan lain-lain, ya cukup banyak. Nah, pendekatan yang paling baik adalah tadi pertama benar Bu Yayu, kalau dia memang sudah bersekolah, maka harus ada yang namanya parenting. Nah, disitulah kesadaran kita tumbuhkan. Itu mungkin yang mudah, ya. Tapi ada juga orang tua masih ada yang sulit. Tapi ya alhamdulillah dengan parenting ya lumayan gitu. Nah, sekarang bagi masyarakat yang sekarang ini belum mau memasukkan anaknya dengan alasan nanti saya juga yang repot. Nah, ini mungkin melalui RT. Ya, ketika di RT ada kumpul-kumpul. Nah, ini kayaknya tugasnya PKK kan. Ya, ada di RT PKK misalnya, PKK RT. Nah, di situ diselipin. Ya, mungkin sekali-sekali ya sambil jalan aja memang, tidak perlu. Kalau kita kumpulkan nanti salah lagi. Ya, sambil jalan, sambil misalnya jentik ya, jentik nyamuk masih ada nggak itu? Masih ya, kontrol ke rumah masing-masing ya. Nah, sekalian melihat seminggu sekali. Melihat anaknya, melihat ada anak di rumah itu yang paling kecil misalnya, sambil tanya, Bu, anaknya udah sekolah belum? Bu, penting loh Bu, anak sekolah di PAUD. Di PAUD itu punya program untuk mengembangkan perkembangannya. Ya, kalau ibu hanya membiarkan anak seperti itu, perkembangannya tidak berkembang, Bu. Jadi anak itu begitu-begitu saja, tidak punya kemampuan. Mungkin itu salah satunya. Jadi kita face to face. Ya, perlu juga ini bunda-bunda ketahui bahwasanya kita ini dari tingkat kelurahan itu ada namanya Bunda PAUD. Tingkat kelurahan Bunda PAUD tingkat kelurahan, kemudian di atasnya Bunda PAUD tingkat kecamatan, di atasnya tingkat wali kota, kemudian sampai dengan tingkat gubernur. Nah, apa sebenarnya tugas Bunda? Ini mungkin saya kasih bocoran sedikit saja. Ya, karena kebetulan saya ada di tingkat wali kota. Ya, sebagai seksi program. Nah, sekarang ini yang sudah dilakukan ini sudah sangat benar. Ya, ini adalah satu bagian dari tugas Bunda PAUD. Nah, salah satunya lagi yang program yang paling ini adalah mendekatkan diri, memotivasi masyarakat untuk anaknya bersekolah di PAUD. Apalagi gubernur sudah mengatakan bahwa sekolah PAUD wajib. Di PAUD tolong dipahami bahwa PAUD itu ada TK, ada SPS, ada KB, ada tempat penitipan anak. Itu semua namanya PAUD. Jadi mau sekolah di SPS bisa melanjutkan ke, kalau PAUD yang sekarang ini kita ikut Zoom, ini namanya adalah PAUD SPS. Ya, dengan PAUD SPS kita juga bisa melanjutkan ke tingkat SD. Ya, PAUD SPS tidak berbeda dengan TK. Sama, kurikulumnya sama. Gitu, ya. Jadi memang satu untuk mengunggah kesadaran masyarakat, ini memang berat. Kalau kemarin ada informasi, saya mau daftar anak saya ke PAUD SPS, ke PAUD Ibu, tapi kalau tatap muka, nah loh, memang ini yang berat sekali ini. Nah, disinilah tugas Bunda PAUD untuk terjun langsung ke lapangan. Sedangkan kita dari Dinas Pendidikan
adalah bagian membenahi sekolah. Di sekolah ini udah benar belum sih jalannya? Ya, seperti sekarang ini kita sedang ada beberapa sekolah di Menteng yang akan melakukan akreditasi. Nah, itu pembinaannya sudah dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sekarang siapkan untuk akreditasi. Sehingga PAUD kita ini sudah alhamdulillah sudah banyak yang berkualitas. Artinya sudah terakreditasi. Nah, tentu saja setelah terakreditasi bukan berarti diam saja. Tetap terus menjalankan sesuai dengan 8 standar. Gitu. Saya kira itu memang cukup berat ya Bunda Sri. Tapi kita tetap harus berusaha. Ya, turun ke lapangan. Ya, sekalian juga Bapak Ibu guru, Bunda-bunda semuanya, tolong memberikan informasi ini kepada para tetangga. Jadi memang tidak bergerak sendiri. Ya, semuanya bergerak. Ketika ada tetangga yang usianya balita atau ada anak yang di jalan ketika jam belajar harus mulai, dia masih bermain, nah itu kita tanyakan, kita kasih informasi. Sehingga dia akan insya Allah termotivasi untuk belajar bersama Pak. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih tambahannya Bu Penilik ya. Mungkin Pak Marjono ada tambahan? Atau cukup Bu Sri, sudah jelas tadi disampaikan oleh Bu Penilik dan Bu Yayu tadi ya. Betul. Iya. Untuk pertanyaannya masih ditunggu Bunda-bunda. Kita juga kedatangan dari peserta TOT BDR yang kemarin bareng sama Bu Yayu ya Bun gitu. Ini adalah narasumber di kelurahannya masing-masing. Ya, ada Bu Rini ya dari Kebon Sirih ya Bu Rini. Terus Bu Caca dari Cikini, Bu Caca dari Cikini. Terus juga ada siapa lagi nih? Bu Halimisa. Bu Hairunisa itu Bu Yuyun ya? Iya. Ya, Bu Yuyun. Halo Bu Yuyun, udah nyampe ya. Dan juga ada Bu Halimah. Bu Halimah dari Gondang Dia. Terus satu lagi siapa ya, Menteng? Itu Bu Yuyun Menteng. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari kemarin yang disampaikan selama TOT BDR. Mungkin ada yang sempat kelewat dari Bu Yayu ya, Bu Yayu ya. Monggo, karena ini kayak saya pikir sangat penting sekali dari TOT BDR kemarin. Sebenarnya dari materinya banyak banget ya Bu Yayu ya. Cuma karena untuk mengefisiensikan waktu dan kuota ya pastinya teman-teman juga gitu. Jadi kita coba untuk to the point aja, langsung ke contoh pembelajarannya seperti apa gitu. Dan di sini juga kita kehadiran dari ibu-ibu ketua PKK kelompok PKK RW gitu ya, supaya beliau juga mengetahui bagaimana teknis pembelajaran BDR yang dilakukan oleh guru-guru PAUD-nya di wilayah masing-masing. Jadi jika memang ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan ini yang tadi dipaparkan atau berkaitan dengan PAUD secara keseluruhan, monggo Bun. Kita masih punya waktu. Insya Allah 10 menit lagi maksimal ya Bun ya. Bunda Sri. Ya. Oh ya Bu Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Zoom ini bermanfaat banget ya untuk kami selaku guru-guru. Mungkin intinya gini Pak, Bapak Ibu, permasalahannya di lingkungan kami sendiri. Pertama kami zona merah di lingkungan pegangsaan, kami tuh termasuk yang kena zona merah RW 7. Kedua, BDR ini yang untuk semester depan ini kelihatannya untuk minat dari orang tua memasukkan anak ke PAUD itu berkurang sekali. Jadi image-nya dia seperti yang tahun kemarin, kalau pembelajaran seperti ini lagi BDR, mereka nyerah. Artinya gini,
capek ngurusin anak gitu ya, mengajar anak biasanya kan gurunya yang mengajar karena orang tuanya anaknya kan kadang diajarin sama orang tua sama diajarkan guru beda. Kalau sama guru nurut gitu kan, kalau sama orang tuanya nggak sabar ke bla bla. Nah, inti dari yang dari Bu Sri sampaikan juga, saya juga sangat mendukung. Di sini kan ada ketua PKK. Di sini ada Bu Siti Badriah, ketua PKK saya RW 7. Nah, kita bersama-sama merangkul dari PKK RW, mungkin kecamatan RW sampai ketua RT, kebetulan saya juga ketua RT, bisa juga merangkul seperti itu gitu loh. Walaupun yang nggak perlu tatap muka, melalui kita ini ada sebulan sekali ada arisan Bu di lingkungan kami. Nah dari arisan itu bisa difasilitasi menyampaikan, misalkan saya menyampaikan nggak masalah gitu kan, saya melibatkan saya juga atau guru-guru yang lain melibatkan, memberi informasi pentingnya anak-anak tuh bersekolah di PAUD, PAUD ya SPS, TK, main seperti itu kan. Jadi ada campur tangan dari semua pihak. Kalau cuma mengandalkan guru itu kayaknya berkurang untuk memasukkan anak. Semangat orang tua memasukkan anak di PAUD itu jauh berkurang dengan keadaan pandemi kayak gini. Itu Bu. Jadi saya minta dukungan dari PKK, dari RW-nya, PKK-nya, terus dari ketua-ketua RT itu juga sangat diperlukan untuk memberi pengetahuan kepada orang tua, kepada warga, orang tua yang mempunyai anak balita. Ayo, monggo sekolah di PAUD. Itu Bunda Sri. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curahan hati seorang guru ya. Iya Bun ya. Ya memang itu kenyataannya ya Bun. Karena ya itu dia. Saya tadi sampaikan ya orang tua juga pasti punya sudut pandang tersendiri ya gitu. Kita guru ya pasti sama semuanya gitu. Dan ayo boleh dong kita juga pengen ya Bun sebagai Bunda Guru mendengar curahan hatinya siapa namanya orang tua murid ya alami kemarin gitu sama BDR supaya kita cari titik tengahnya, mudah-mudahan terciptanya sinergi kita antara orang tua, guru, posisi-posisi yang memang strategi seperti Bu Sri dan Pak Marjono gitu, itu kita saling bersinergi untuk bagaimana PAUD ini tetap berjalan sebagaimana normalnya gitu, walaupun dalam kondisi pandemi, dalam artian walaupun virtual, walaupun di rumah aja gitu, tapi pembelajarannya itu tetap lebih mengarah kepada tumbuh kembang anak gitu ya Bun ya. Boleh saya mau minta dari perwakilan orang tua di sini untuk memberikan suaranya. Ada Mama Rizky ya, Mama Khaira, Mama Cantika. Ayo silahkan Mama-mama. Satu orang aja dari orang tua murid, yuk. Mana lagi nih mama-mamanya nih? Redmi itu siapa ya? Bu Lura, Bunda PAUD Kelurahan Pegangsaan sudah hadir di sini. Selamat datang Bu Lura. Mana? Keluar lagi ya? Bu Indri ya, Mama Indri. Indri itu mamanya dari BKB PAUD Kamboja ya? Iya, betul. Oke, terus juga ada Fitri Erna. Ayo, monggo bunda-bunda. Saya minta satu orang aja. Dari Cynthia Dwi Jayanti juga ya, itu dari PAUD Kamboja. Iya, Ibu. Mohon maaf masih di kereta. Oh iya, Mama Indri ya. Iya. Iya. Nggak apa-apa Bun, walaupun di kereta. Iya, kedengeran ya, Bu ya. Kedengeran. Iya, untuk putra saya kan kebetulan masih 4 tahun ya di PAUD Kamboja di Ayam Budaya. Kereta biasanya nggak boleh bicara itu. Oh iya ya Bun. Petugasnya lagi nggak ada petugasnya nanti. Kosong. Nanti ditegur petugas. Iya. Cuma memang singkat aja. Ya, sama lah. Ya sama dengan mungkin orang tua yang lain gitu.
memang untuk kesadarannya anaknya sendiri, dan kita masih harus ngikutin moodnya dia gitu untuk misalkan kumpulkan tugas atau apa gitu. Jadi dan kebetulan saya juga kerja, jadinya ya memang saya paling izin Bunda nanti kalau kumpulin tugasnya tunggu saya pulang gitu kan, kayak gitu. Paling mungkin ya memang beda antara belajar di rumah dan belajar di sekolah sendiri gitu. Motivasinya untuk anak itu sendiri kan, kalau misalkan dia ketemu sama teman-teman gitu dan yang ngajarin itu bukan orang tuanya sendiri, mungkin dia ada rasa untuk pertama takut dulu gitu untuk ngikutin, tapi selanjutnya kan memang sistemnya seperti itu gitu, memang harus ngikutin. Nah ini kendalanya memang di situ Bun, cuman apa boleh buat ya Bu, untuk pandemi ini yang memang kita juga nggak juga mengizinkan anak untuk offline gitu. Gitu aja sih Bu, paling kedepannya ya ngikutin aja. Mungkin saya minta kesabaran yang lebih lagi dari bundanya. Iya, untuk kumpulkan tugas kalau misalkan telat gitu, karena saya juga nggak mau terlalu memaksakan anak juga. Itu Bunda, terima kasih. Ya, sama-sama Mama Indri. Ya, pasti ya kalau stok sabar para bunda masih banyak ya. Tapi mungkin karena tuntutan dalam artian harus setoran laporan juga, itu akhirnya bikin bunda-bunda, ya ayo dong mah gitu ya Bun ya. Oke. Iya. Terima kasih Mama Indri. Jadi memang itu ya. Ya, antara antara orang tua dan guru itu ya pasti punya kendala masing-masing, tapi karena memang tujuannya kita sama adalah untuk tumbuh kembang anak, insya Allah lepas dulu deh egonya masing-masing gitu ya. Yang penting anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang sesuai, walaupun orang tuanya capek di rumah, walaupun orang gurunya harus sabar menunggu laporannya gitu ya. Oke, ini mohon izin ya, bunda-bunda. Di sini ada Bunda Paud dari Kelurahan Pegangsaan. Mungkin boleh menyapa dan memberikan sepatah dua patah kata, Bunda. Nggak sampai. Tahu Epi udah kasih ani belum? Ya, monggo Bu Lurah. Paket tadi gua kasih 20.000. Nih, foto nyobain gua. Foto juga gua beli. Ini nggak usah diganti. Maaf, Bu Yuyun, mic-nya Bu Yuyun. Iya, maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Menteng, yang kami hormati Wakil 1 dan Ketua Pokja 2 Tim Penggerak Kecamatan Menteng, Ketua Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan, penilik PAUD dan Diknas, Ketua Himpaudi Kecamatan Menteng, Guru PAUD Sekelurahan Menteng, orang tua murid PAUD Sekelurahan Pegangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu-ibu semua. Saya berharap acara RTL pengibasan TOT belajar dari rumah yang diselenggarakan di Kelurahan Pegangsaan bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua, dan kita sebagai orang tua bisa menerapkan terutama keluarga dan wilayah lingkungan kita masing-masing. Besar harapan saya acara ini berjalan lancar sesuai harapan kita. Tidak banyak yang saya sampaikan dan mohon maaf nanti sekiranya saya tidak bisa ngikutin sampai selesai karena saya harus dinas di kantor saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin izin ya untuk Ibu MC, saya mendahului karena mumpung formasinya sudah lengkap nih, ada Pak Kasatlak, ada Ibu Penilik dan juga Bunda PAUD Kelurahan Pegangsaan. Boleh kita ambil foto dulu ya, karena takutnya nanti keluar udah formasinya tidak lengkap. Ya, boleh on cam semua ya Bu. Betul. Ayo.
tunjukkan wajah-wajah cantiknya. Mas Ridwan boleh di fotonya Erdina. Tukeran posisi ya. Ya, Oke. on cam semua Ayo ya. bunda-bunda On cam buka semua ya. kameranya. Ibu Susi belum. Feni PKK RW 3 pegang saham belum. Aku bacain ya, yang belum ya. Ibu Rini Martini, Fitri Erna Paut, Galaksi 32, Mama Cantika, Mama Rizky, Mama Kaira. Boleh di on cam dulu ya, kita mau foto dulu. Hai, Om. Siapa? Oke, boleh gaya ya Bun. Gayanya kayak gimana Bun? Saya siap foto nih. Kita ada baca nggak? Mana ya? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Tahan ya. Satu lagi. 1, 2. Oke. Udah saya foto semua ya. Oke. Udah Bu. Udah dipoto semuanya Bu. Terima kasih Mas Ridwan. Boleh lanjut acaranya Bu. Oke, terima kasih banyak Mas Ridwan. Ya, jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan baik dari narasumber ataupun Pak Marjono dan Bu Penilik, Bu Sri Suhartini atau Bu Lurah, dan juga orang tua murid baik guru juga, saya akan mengembalikan acara ini kepada MC. Ya, karena sekarang di sini sudah jam 10.13. Masih ada yang mau disampaikan dari ibu-ibu narasumber? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Ya, terima kasih banyak atas paparannya dari Bu Yayu, penjelasan tambahan dari Pak Marjono dan Bu Sri Suhartini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi apa ya istilahnya kayak titik tengah, titik temu atau jalan kita untuk bisa saling bersinergi, baik itu dari letak posisi yang strategis, guru-guru yang memang di lapangan, sampai juga dengan orang tua yang memang bertemu langsung dengan anak-anaknya. Dan kami selaku kader PKK gitu juga akan bersiap untuk bersinergi, baik itu dari PKK tingkat RT, PKK tingkat RW, sampai kelurahan, kecamatan. Kita akan bersinergi untuk bagaimana caranya siswa-siswa di BKB PAUD tidak trennya terlalu turun gitu ya. Kita bangun kesadaran itu dengan cara pendekatan yang lebih personal mungkin ya, apalagi untuk tataran RT yang memang udah tahu warganya seperti apa gitu. Jadi mudah-mudahan dengan acara hari ini bisa membawa perubahan yang signifikan, perubahan yang positif baik dari sisi jumlah siswa, kualitas guru dan juga motivasi orang tua untuk bisa mensukseskan BDR kita di tahun ajaran yang baru nanti. Demikian dari saya selaku moderator, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapain kantongin? Taruhin mari. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bunda Sri. Acara kita tutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila banyak kekurangan dari saya dalam menyampaikan atau membawa acara ini. Semoga materi yang sudah disampaikan dari narasumber bermanfaat untuk kita semua ya. Amin.
Sebentar, saya ada pantun satu. Pergi ke pasar membeli cumi. Iya. Cakep. Cakep. Tak lupa membeli tomat. Cakep. Jaga kondisi saat pandemi. Semoga kita selalu sehat. Yeay. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Terima Rini. kasih Pak Marjono, Ibu Sri Suhartini, Ibu Mari Lurah. sama-sama. Kita Izin juga lah ya. kedatangan. Terima kasih. Ya, makasih Bapak. Ibu Sekcam juga terima kasih banyak sudah hadir. Ya, terima kasih semua narasumber ya yang hari ini sudah hadir. Semoga kedepannya bisa lebih baik untuk di kelurahan Amin. berikutnya. Mohon Amin. ini terima kasih juga untuk Bu Santi ya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ya, sama-sama. Boleh Udah bisa isi dikembalikan link, hostnya ke saya. Ya, monggo silahkan. Udah bisa isi link Boleh itu ya Bu hostnya ya. dikembalikan lagi. Link apa? Ya, apa absennya ya? Saya udah Daftar bisa hadirnya. isi link BDR, laporan RTL. Bu Yayu, jangan dulu Bu Yayu. Izin jangan dulu, saya nanya ini dulu, nanya kota dulu. Ya. Apa boleh langsung diisi atau enggak? Oke, ditunggu beritanya. Hostnya sudah aku pindahin ya ke Mundasir ya Bun. Oke, terima kasih Mas. Oke. Ini udah selesai rekamnya belum, Say? Aku masih on record. Kalau mau aku stop boleh. Boleh di stop aja dulu. Oke deh. Kan tadi udah allow saya ya. Siap. Soalnya di oke. Yes, ya. Ya, untuk bunda-bunda yang masih ada di